Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sob, apa kabar? Baik lagi dengan saya Fikri di channel yang pas. Oke, di video kali ini saya pengen bahas sebuah laptop yang ada di depan saya yang menurut saya jadi laptop yang menarik kalau kamu lagi nyari laptop di harga 5 sampai 6 jutaan. Ya, tergantung diskonan lah ya, tergantung kamu lagi dapatnya. Kalau diskonnya lagi oke, mungkin kamu bisa dapat di bawah 6 juta, kalau enggak ya kamu mungkin dapat 6 jutaan. Whatever. Ini adalah Axio Hype 5 AMD X52. Dan kenapa ini jadi satu laptop yang menarik? Karena di tengah gempuran laptop-laptop murah tahun-tahun ini, Axio kasih satu opsi yang lebih menarik menurut saya dibandingin laptop-laptop murah lainnya, walaupun mungkin secara performa, secara spek di bawah laptop-laptop yang lain. Nah, kenapa jadi menarik? Saya akan kasih beberapa poin perbaikan Axio dalam 1 tahun terakhir yang bisa sangat kita apresiasi. Oke, yang pertama, secara garansi, Axio sayangnya masih garansinya 1 tahun aja. Tapi tenang dulu, walaupun garansinya 1 tahun, Axio udah nggak malu-malu lagi dan berani banget pakai ADP di hampir semua lininya, termasuk seri Hype ini. Jadi lini terkecilnya, lini paling bawahnya pun dikasih ADP, Accidental Damage Protection, dimana kalau ini terjadi kesalahan, ada asuransinya, diganti. Bahkan Axio agak jauh, kalau hilang, katanya pun diganti. Walaupun tentu kita harus buktikan. Mungkin di sini ada yang udah pernah ngerasain laptopnya hilang dan diganti sama Axio, boleh komen ya. Nah, selain itu, secara kualitas produk, nah tadi dari sisi ganas secara kualitas produk, Axio jujur naik kelas di seri Hype ini. Jadi beberapa seri Axio terakhir seperti seri Hype, terusnya yang seri untuk content creator yang aduh saya lupa namanya, tapi itu lumayan. Tapi yang paling berasa buat saya adalah di seri Hype ini. Axio main lebih rapi dari desainnya yang lebih simple, tombol-tombolnya. Kalau kalian pakai Axio, pernah pakai seri sebelumnya yang slim dan lain-lain, kalian pasti ngerasain perbedaan besar di tombol-tombolnya. Di keyboardnya ini beda banget sama seri-seri sebelumnya. Di sini jadi lebih bagus, lebih halus, dan lebih oke secara finishing. Begitu juga build quality barangnya. Jadi Axio melakukan perbaikan yang cukup baik di sini dari segi build quality. Begitu juga dari segi desainnya. Dimana kalau misal kita lihat seri Hype ini, dia asik. Desainnya simple dan minimalis. Ini oke banget buat kebanyakan dari kita. Selain dari segi desain, yang bisa kita apresiasi lainnya adalah upgradability. Jadi Axio ini, walaupun ini laptopnya laptop seri murah, harganya cuma 6 jutaan, 5-6 jutaan, ini sudah bisa di-upgrade. Paling enggak untuk RAM-nya, dia punya 2 slot yang bisa up to 64 GB. Oke, mungkin kalian nggak akan pakai sampai 64 GB. Tapi kalian punya opsi itu adalah opsi yang menyenangkan. It's nice to have that option, oke? Okay? Dan terusnya, yang menariknya lagi, Axio sekarang lebih ramah sama user, di mana dia nggak pelit untuk user bisa upgrade laptopnya sendiri. Jadi salah satu kelemahan laptop Axio menurut saya dari tahun-tahun sebelumnya adalah Axio ini pelit sekali sama user, di mana user itu kalau mau upgrade sendiri susah banget. Padahal kita bisa, kita punya obeng, kita bisa buka sendiri, dan itu sebetulnya gampang. Bahkan dulu ada beberapa seri yang memang dia udah ada slotnya di luar, terpisah, kita nggak usah buka bodinya, tinggal buka dikit, dan itu kita tinggal pasang, itu pun kita harus ke service center untuk upgrade supaya garansi nggak angus. Nah, di seri Hype ini, Axio lumayan terbuka sama user, di mana nggak ada lagi segel di baut, segelnya di dalam, di beberapa komponen, dan user bisa buka sendiri dan bisa upgrade sendiri tanpa menghanguskan garansi. So, itu nice banget sih buat kamu-kamu yang suka upgrade laptopnya. Jadi kamu beli di sini mungkin kamu kalau mau murah kamu ambil yang DOS, harga laptopnya murah, terusnya RAM-nya 8 GB, kamu upgrade sendiri. Itu enak banget. Nah, selain itu, yang paling penting buat saya Axio ini adalah pabrikan lama yang memang sudah ada di Indonesia dan ya sudah cukup lama. Jadi kita nggak khawatir lagi kalau kalau nanti ya tiba-tiba laptopnya udah ada, oke, terus mereka kabur, gitu kan. Jadi service center yang jelas, dan ini jadi jaminan yang cukup menyenangkan buat kita semua sebagai user. Oke, itu tadi review saya soal Axio 1 tahun terakhir. Terus gimana soal laptop ini? Oke, kita bahas satu persatu.
Laptop ini udah pakai layar 14 inch FHD dan IPS. Oke, 5 sampai 6 jutaan IPS. Kalau kalian pakai Lenovo, di harga yang sama kalian masih dapat TN, pakai Asus pun masih dapat TN. Kalian naik lagi dikit 1 jutaan, kamu baru dapat IPS. Nah, jadi kamu dapat IPS di harga ini. Ini nice banget. Terusnya, RAM-nya tadi saya bilang RAM bawaan 8 GB, RAM 8 GB, tapi dia upgradable. Jadi RAM-nya ada 2 slot, satu slot udah keisi 8 GB dan ada satu slot kosong. Kalian bisa tambahin 8 GB lagi biar jadi dual channel 16 GB. Atau kalau kalian mau ekstrim ya udah, kalian taikin aja langsung jadi 64 GB. Walaupun saya mungkin agak ragu ada yang butuh pakai segitu untuk di laptop yang kayak gini karena ini bukan laptop gaming. Nah, terusnya selain itu untuk storage ya. Nah, storage-nya mungkin agak kurang karena dia 256 GB tapi sudah NVMe. Jadi ya masih aman lah. 256 GB NVMe, kalau kalian butuh ganti ya kalian ganti aja storage-nya. Dan yang menarik adalah prosesornya, dia sudah pakai AMD Ryzen 5 7430U. Nah, ini Ryzen 5 yang cukup oke secara performa. Jadi untuk di harga segini, jujur aja secara prosesor ini masuk yang paling tinggi untuk di rentang harganya. Walaupun nanti kalau kalian bandingin sama seri-seri yang udah pakai 6600H dan lain-lain, mungkin kalah. Tapi ingat lagi, ini laptop pakai seri U. Berarti apa? Kalian bisa dapetin performa yang kencang itu dengan watt yang rendah. Jadi kalian cuma butuh 15 watt untuk pakai prosesornya dapat performa maksimalnya. Artinya apa? Kalian bisa bawa laptop ini kemana-mana dan awet baterainya. So, it's good. Terus gimana? Nah, yang menarik ya, kemarin ketika saya ambil ini, Axio udah kasih Windows 11 Pro yang include dan itu oke sih buat saya. Balik lagi, masuk ke sisi yang lain. Untuk keyboardnya Axio kasih backlight 2 tingkat kecerahan. Jadi ini harga segini sudah dapat keyboard backlight. Dan balik lagi, keyboardnya tadi saya bilang udah lebih bagus dibandingkan kualitas keyboard Axio sebelum-sebelumnya. Dari model sebelum Slim yang dulu Ryzen 5 R5 gitu kan. Ini jauh lebih bagus. Jadi keyboardnya oke, finishingnya oke. Ini menyenangkan buat dipakai. Terusnya untuk touchpadnya cukup luas, walaupun ya tetap ya karena laptopnya compact dan kecil ya segini aja. Tapi touchpad aman. Apa lagi yang bisa saya komentari? Untuk speaker cukup oke. Paling yang kalau mau kalian terasa agak kurang bakal adalah di area webcam. Webcamnya ya oke aja, cukup ada aja. Jadi bukan kalian nggak bisa ngarapin webcam yang oke, tingkat kecerahan jernih dan kalian bisa terlihat luar biasa di dalam situ ya enggak. Tapi buat harga balik lagi buat harga segini, buat kalian yang lagi nyari laptop office, laptop kerja harian yang bisa dibawa kemana-mana, kenceng dan harganya terjangkau, ini menurut saya adalah pilihan yang oke banget. Nah, apalagi? Nggak ada lagi sih. Buat saya itu aja. So far kalau untuk slang lain-lain secara portnya, koneksinya udah enak. Di sini ada USB-nya, Type-C-nya udah ada, HDMI ada, yang lain-lain aman. Ada untuk kartu dan juga tetap ada untuk jack sama Kensington lock. Jadi udah cukup segitu. So itu tadi review singkat saya soal Axio Hype 5 AMD X52 yang menurut saya jadi contender atau jadi opsi yang menarik buat kalian yang nyari laptop harganya murah, speknya oke, tapi mereknya juga nggak abal-abal dan service centernya jelas, apalagi ada ADP-nya. Karena biasanya kalau kalian berharap dapat ADP di laptop-laptop lain, kalian butuh merogoh kocek untuk laptop yang harga di atas 10 jutaan. Dan kalian bisa dapetin itu di laptop low end kayak gini yang speknya juga nggak low-low banget, alias tinggi. So, itu dari saya. Semoga infonya bermanfaat. Saya pikir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.